sekalian, jadi definisi vitamin E adalah vitamin E merupakan jenis vitamin yang terdiri dari dua komponen, yaitu tokoferol dan tokotrienol. Istilah vitamin E mengacu pada 8 molekul yang terjadi secara alami, yaitu 4 tokoferol dan 4 tokotrienol, yang menunjukkan aktivitas vitamin E, seperti halnya vitamin pada karoten dan vitamin C. Peranan vitamin E memiliki peran antioksidan yang menonjol. Vitamin E merupakan antioksidan lipofiltik utama dalam plasma, membran, dan jaringan. Vitamin E tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut pada minyak, aseton, dan komponen kategori pelarut lemak. Selanjutnya yaitu struktur vitamin E. Jadi, struktur vitamin E memiliki unit kromanol atau cincin kroman dengan hidroksil alkohol berkelompok. Tokoferol memiliki kurvanesil C16H33 dan memiliki konfigurasi 2R, 4R, dan 8R. Sedangkan tokotrienol memiliki ekor pitil C16H22, ikatan rangka pada konfigurasi 3R, 7R, dan 11R. Setiap bentuk vitamin E memiliki aktivitas biologinya sendiri. Dalam bentuk yang paling aktif adalah alfa tokoferol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat dan manfaat dari vitamin E, yang dimana sifat dari vitamin E adalah vitamin E murni tidak berbau dan tidak berwarna, sedangkan vitamin E sintetik yang dijual secara komersial biasanya berwarna kuning, muda hingga kecoklatan. Vitamin E larut dalam lemak dan sebagian besar larut dalam pelarut organik, tetapi tidak larut dalam air. Vitamin E tahan panas dan asam tetapi tidak tahan alkali, sinar ultraviolet, dan oksigen. Vitamin E rusak apabila bersentuhan dengan minyak tengik, timah, dan besi. Karena tidak larut dalam air, vitamin E tidak hilang karena pemasakan dengan air. Tokoferol ester seperti tokoferol asetat, yaitu yang paling banyak ditemukan di alam, tidak banyak rusak karena pengolahan. Absorpsi vitamin E berkisar antara 20-80%. Vitamin E disimpan sebagian besar di dalam jaringan lemak dan di hati. Adapun manfaat dari vitamin E adalah sebagai antioksidan kuat. Salah satu fungsi utama vitamin E adalah berperan sebagai antioksidan. Ini berarti vitamin E membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan melawan radikal bebas, vitamin E membantu menjaga integritas sel dan mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan penyakit dan penuaan dini. Yang kedua, untuk perlindungan kesehatan jantung. Vitamin E juga dikenal karena peranannya dalam mendukung kesehatan jantung. Ini membantu melindungi sel-sel dalam dinding arteri dari kerusakan yang dapat menyebabkan aterosklerosis atau penumpukan plak di arteri. Dengan menjaga arteri tetap sehat, vitamin E dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Yang ketiga, kesehatan kulit yang optimal. Salah satu manfaat yang paling terkenal dari vitamin E adalah peranannya dalam merawat kulit. Ini membantu menjaga kulit tetap lembab dan elastis, mengurangi tanda-tanda penuaan seperti keriput, serta melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari dan polusi. Yang keempat, dukungan sistem kekebalan tubuh. Vitamin E memiliki peran dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini membantu meningkatkan produksi sel-sel kekebalan yang dapat melawan infeksi dan penyakit. Dengan dukungan sistem kekebalan yang baik, tubuh lebih siap untuk menghadapi ancaman kesehatan. Yang kelima, mengurangi risiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan vitamin E yang cukup dapat membantu mengurangi risiko perkembangan beberapa jenis kanker, termasuk kanker prostat pada pria dan kanker payudara pada wanita. Manfaat-manfaat ini menjadikan vitamin E sebagai nutrisi yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan kecantikan kulit kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber vitamin E. Kandungan vitamin E bisa didapatkan secara alami melalui makanan. Contohnya kacang, biji-bijian, dan beberapa minyak adalah beberapa makanan yang kaya kandungan vitamin E. Contohnya sayuran berwarna hijau tua, buah-buahan, dan beberapa jenis seafood juga mengandung vitamin E yang cukup. Selanjutnya, metabolisme vitamin E. Makanan yang kita makan yang mengandung vitamin E akan diserap ke dalam usus halus. Kemudian vitamin E akan diangkut dari usus menuju ke lokasi lain dalam tubuh. Vitamin E yang sudah sederhana akan langsung menuju ke jaringan tubuh. Sedangkan vitamin E dalam bentuk protein dan non-protein masih akan diproses terlebih dahulu. Vitamin E dalam bentuk protein akan menuju ke hati, lalu hati akan menghasilkan VLDL yang akan dilepaskan melalui aliran darah. VLDL ini masuk ke dalam lemak jahat. VLDL akan ditambah dengan vitamin E, maka akan menjadi HDL. Nah, HDL ini adalah lemak baik.
Kemudian akan ditambah lagi dengan vitamin E. Lalu terjadilah proses lipoprotein lipase. Maka langsung menjadi tokoferol. Jadi vitamin E dalam bentuk protein tadi akan menjadi tokoferol. Dan vitamin E yang dalam bentuk non-protein akan disederhanakan juga menjadi tokoferol. Setelah menjadi tokoferol ini akan menuju ke dua tempat. Yang pertama menuju ke jaringan tubuh, dan yang kedua akan diproses lagi. Tokoferol akan direduksi menjadi quinon, lalu quinon akan dioksidasi menjadi hidroquinon. Lalu akan menuju ke dua tempat lagi. Yang pertama, hidroquinon yang ditambah dengan beta oksidasi akan menuju ke urin, dan yang kedua, hidroquinon ditambah dengan asam glukuronat akan menuju ke empedu. Vitamin E mempunyai kemampuan untuk mengurangi radikal bebas menjadi metabolit yang tidak berdaya dengan memberikan gugus hidrogennya. Dalam fungsinya sebagai antioksidan, vitamin E mengalami oksidasi primer menjadi tosophorylquinon. Prosesnya itu dengan membentuk radikal tosophorylsil semi-stabil terlebih dahulu. Dan bisa dilihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping itu merupakan mekanisme vitamin E untuk mengurangi radikal-radikal bebas menjadi metabolit yang tidak berbahaya dengan memberikan gugus hidrogennya. Pada mekanisme vitamin E, oksidasi monovalen tokoferol menjadi tosophorylsil adalah reaksi yang dapat kembali, tetapi pada proses oksidasi selanjutnya terjadi satu arah. Tosophorylquinon tidak mempunyai aktivitas vitamin E, tetapi produksinya menggambarkan katabolisme dan hilangnya vitamin dari sistem alpha-tosophorylquinon. Alpha-tosophorylquinon dapat terkonjungsi dengan asam glukuronat dan disekresikan dalam empedu dan kemudian diekskresikan dalam feses. Dan dalam feses ini merupakan jalur eliminasi dari vitamin E. Bahan makanan yang mengandung vitamin E yang pertama ada kacang almond. 1 ons kacang almond mengandung 7,3 mg atau 37% AKG vitamin E. Yang kedua ada kacang hazelnut. Kacang hazelnut mengandung sekitar 4,2 mg atau 21% AKG vitamin E per ons. Yang ketiga biji bunga matahari. 1/4 bungkus biji bunga matahari mengandung sekitar 11,6 mg atau 58% AKG vitamin E. Yang keempat ada bayam. 1 porsi bayam yang dimasak menjadi lauk atau sup mengandung sekitar 3,7 mg atau 19% AKG vitamin E. Yang kelima ada alpukat. Dalam 1 buah alpukat terdapat sekitar 3,1 mg atau 16% AKG vitamin E. Yang keenam, kacang pinus. Setiap ons kacang pinus mengandung sekitar 2,6 mg atau 13% AKG vitamin E. Yang ketujuh, kacang tanah. 1 ons kacang tanah mengandung 1,9 mg atau 10% AKG vitamin E. Yang kedelapan ada minyak zaitun. 1 sendok minyak zaitun mengandung sekitar 1,9 mg atau 10% AKG vitamin E. Yang kesembilan, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merah mengandung 2,2 mg atau 11% AKG vitamin E dalam 1 sendok makan. Yang ke-10 ada mangga. Mangga mengandung sekitar 1,8 mg atau 9% AKG vitamin E. Yang ke-11 ubi jalar. 1 potong ubi jalar yang dimasak jadi lauk mengandung 1,4 mg atau 7% AKG vitamin E. Yang terakhir 12, tomat. 1 buah tomat mengandung sekitar 1,3 mg atau 7% AKG vitamin E. Dampak kelebihan mengonsumsi vitamin E yaitu bila dikonsumsi secara berlebihan, vitamin E dapat menyebabkan efek samping, yaitu seperti diare, sakit kepala, tubuh menjadi lemah, gangguan pada penglihatan, perut kembung dan mual. Vitamin E memang bermanfaat untuk menurunkan resiko kanker pada seseorang.
Dampak kekurangan mengonsumsi vitamin E yaitu gejala kekurangan vitamin E jarang tampak, namun seseorang bisa mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas seperti berjalan atau mengambil benda. Hal ini lantaran asupan vitamin E yang tidak memadai menimbulkan kerusakan pada saraf dan otot, sehingga koordinasi gerak tubuh jadi terganggu dan otot melemah.